Prabu Siliwangi atau yang bernama asli Jayadewata lahir di Kawali Galuh atau sekarang di daerah Ciamis pada tahun 1401. Ia adalah putra dari Prabu Dewa Niskala yang merupakan cucu dari Niskala Wastukancana. Berdasarkan prasasti batu tulis, Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai raja sebanyak 2 kali, yakni sebagai Raja Kerajaan Sunda dan Raja Kerajaan Galuh. Prabu Siliwangi memerintah Kerajaan Pajajaran selama kurang lebih 39 tahun, antara tahun 1482 hingga 1521. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Pajajaran berhasil mencapai masa emasnya. Adapun hal pertama yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi setelah naik tahta adalah membebaskan penduduknya dari beban 4 macam pajak. Selama memimpin, Prabu Siliwangi dianggap sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan, baik itu sosial, agama, budaya, ekonomi, maupun politik. Di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi, Kerajaan Pajajaran disebut berhasil memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Selain itu, Prabu Siliwangi juga memusatkan perhatiannya kepada pembinaan agama, membuat parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat alat, serta menyusun formasi tempur di darat. Berkat keberhasilannya, Prabu Siliwangi dianggap berhasil membawa Kerajaan Pajajaran dalam masa kemakmuran bagi Pakuan. Selain dari keberhasilan dalam memimpin kerajaan, ada pula hal yang begitu dikenang hingga saat ini dari beliau. Hal itu adalah Ugo Wangsit Siliwangi, sebuah pernyataan dari Prabu Siliwangi untuk rakyatnya, yang dimana pada saat itu Kerajaan Pajajaran diambang kehancuran oleh tekanan dari Kesultanan Banten dan Cirebon. Berikut adalah isi dari Ugo Wangsit Siliwangi dalam teks bahasa Indonesia. Prabu Siliwangi berpesan pada pengikut Pajajaran yang ikut mundur pada waktu sebelum dirinya menghilang. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Meski kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat hidup kalian nelangsa, ikut merasakan melarat dan lapar. Kalian harus memilih untuk kehidupan ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang, sejahtera, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian, dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian sendiri dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dari orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan. Kota tak akan pernah kalian dapati. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah.
keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah. Tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara, tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada tidak akan banyak menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya, namun harus tetap memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan banyak berlebihan kalau bicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebagian-sebagian, sebab terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handulum dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula kucing ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang datang satu persatu, datang lagi zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman mempunyai sejarah, setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibantaun yang dijadikan kandang kerbau kosong. Nah, disitulah sebuah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu, kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya cepat dipenuhi dan murah serta banyak pilihan. Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar. Tapi banyak yang tertukar sejarahnya, banyak yang dicuri bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu, gegerlah di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tetapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu, keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu, membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh. Burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi. Sementara di sini, ramai oleh perang, saling menindas antar sesama, penyakit bermunculan di sana-sini.
Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil yang sudah menjadi bapak, yang mengamuk tanpa berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk, tidak beda dengan tawon. Hanya karena dirusak sarangnya, seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi ada yang menghentikannya, yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi mereka keturunan penguasa dahulu kala, dan ibunya adalah seorang putri dari Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa baru susah dianiaya. Sementara itu berganti lagi zaman. Ganti zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak lama. Setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di bekas negara kita, berdiri lagi sebuah negara. Negara di dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta, bukan buta raksasa, tapi buta tidak terlihat. Segala penyakit dan penderitaan, penjahat, juga pencuri menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju, semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya pusuh, bulir padi banyak yang diselewengkan, sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong. Semua diberangus janji-janji belaka. Terlalu banyak orang pintar, tapi pintar kebelingar. Pada saat itu datang pemuda berjanggut. Datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua, membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak dianggap. Karena pintar kebelingar, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap, dimasukkan ke penjara. Lalu mereka mengacak-acak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran, sebab takut ketahuan bahwa mereka jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta semakin hari semakin berkuasa melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mukjizat yang datang untuk mereka. Penguasa itu akan menjadi tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti, saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara, yang bermula dari satu daerah, semakin lama semakin besar, meluas di seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh pemuda gendut. Sebabnya bertengkar, memperebutkan tanah, yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup, yang bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handulum dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda bersanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawene. Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh 7 gunung.
Ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang.